Hai, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan seram, yaitu cerita horor. Apa kamu tipe orang yang suka cerita horor atau lebih memilih untuk menghindarinya? Haha, kalau aku sih sebenarnya agak suka ya, tapi kadang ada yang terlalu seram buat aku. Apalagi kalau ada cerita yang bikin imajinasi kita melayang-layang, kan bisa jadi agak paranoid juga. Tapi kamu sendiri gimana, A? Ada pengalaman horor yang bikin kamu takut? Oh, ada sih. Dulu waktu kecil, aku pernah tinggal di rumah yang katanya angker. Suatu malam, aku dengar suara pintu yang terbuka padahal nggak ada siapa-siapa. Awalnya sih mikir itu cuma suara biasa, tapi semakin malam, semakin sering kejadian kayak gitu. Akhirnya, aku nggak berani tidur sendiri. Kamu sendiri, Bi, pernah nggak ngalamin kejadian aneh kayak gitu? Waduh, itu sih udah cukup ngeri. Aku pernah juga sih, waktu camping di hutan. Tiba-tiba malam itu jadi sepi banget, bahkan suara alam pun nggak kedengeran. Terus ada suara langkah kaki yang datang dari arah belakang, padahal nggak ada orang. Rasanya deg-degan banget. Cerita horor yang kayak gitu emang sering bikin kita nggak bisa tidur nyenyak ya. Iya, bener banget. Nah, ngomongin soal cerita horor, menurut kamu, apa sih yang bikin cerita horor itu bisa begitu menakutkan? Apakah karena suasananya, atau memang ada unsur misteri yang nggak bisa dijelaskan? Menurut aku yang paling menakutkan itu adalah misteri yang nggak bisa dijelaskan. Ya, ketika kita nggak tahu apa yang terjadi, asis yang terjadi, otak kita cenderung mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang jauh lebih menyeramkan. Jadi, kadang cerita horor itu bukan cuma tentang hantu atau makhluk menyeramkan, tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kekosongan dengan rasa takut itu. Apa kamu punya cerita horor yang menurut kamu paling menyeramkan? Kalau aku, cerita horor yang paling menyeramkan itu adalah tentang sebuah rumah tua yang ternyata ada makhluk yang nggak kasat mata. Ceritanya, setiap orang yang tinggal di rumah itu pasti akan mengalami kejadian aneh, seperti bayangan yang bergerak sendiri atau pintu yang terbuka sendiri. Tapi, yang paling mengerikan adalah ketika mereka akhirnya mengetahui bahwa rumah itu dulunya adalah tempat eksperimen yang melibatkan kekuatan gelap. Serem banget, kan? Wah, itu sih seram banget. Gimana menurut kamu, apakah semua cerita horor yang ada di sekitar kita itu ada dasarnya? Atau mungkin cuma rekaan dan imajinasi manusia aja? Menarik pertanyaannya. Sebenarnya, banyak cerita horor yang mungkin berasal dari mitos atau cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Tapi ada juga yang terinspirasi dari kejadian nyata, meskipun penjelasannya bisa jadi lebih rasional. Tapi, kadang-kadang, misteri yang nggak bisa dijelaskan, itu justru yang bikin cerita semakin menarik. So, gimana menurut kamu? Aku setuju banget. Kadang, kebenaran dalam cerita horor itu bisa sangat subjektif. Ada yang percaya, ada juga yang enggak. Tapi, yang pasti, cerita horor selalu bisa bikin kita mikir dua kali tentang hal-hal yang biasa kita anggap sepele. Dan siapa tahu, mungkin ada banyak hal yang memang enggak kita pahami kan? Betul sekali. Nah, sebagai penutup, menurut kamu, apa yang harus kita lakukan ketika mendengar cerita horor? Harus percaya atau malah lebih baik mengabaikannya?